Salam, anak-anak kami yang kami kasihi, anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi nih sama Bang Alex dan Kakak Esther. Kakak Esther dalam ibadah minggu. Nah Kak, sebelum kita ibadah, apa aja nih yang harus kita siapin nih Kak? Nah, kita harus persiapkan hati yang utama ya Bang ya. Betul, hati. Nah, terus jangan lupa siapkan Alkitab. Alkitab, dan terakhir nih adik-adik, persembahannya jangan lupa dilipat Iya. dengan rapi. Nanti dimasukin ke dalam Celengan. Tapi celengan. ditaruh dulu uang persembahannya di sampingnya. Oke, dan yang paling penting lagi nih adik-adik nih, lihat deh, abang dan kakak pakai masker. Karena sekarang lebih berbahaya variannya adik-adik. Ya nggak sih Kak? Berarti kita harus jaga kesehatan ya Kak? Iya. Kalau adik-adik keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Betul. Nah Kak, kita mau angkat pujian apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira adalah Obat Bang. Betul, supaya ibadah kita kali ini juga gembira adik-adik. Iya. Oke Bang Pentus. Hati yang gembira Adalah obat, seperti obat hati yang senang. tapi semangat yang patah Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi adik-adik. Kita ulang sekali lagi, adik-adik bangkit berdiri ya. Yang gembira Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hati kami mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yang terambil dari hukum Taurat yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata, dalam perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian kita ketujuh. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah Bang, sekarang kita mau masuk ke pengakuan dosa. Betul. Adik-adik siapin hatinya ya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulang dari ref ya adik-adik. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel, firman pengantar khotbah pada hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Nah Bang, sekarang Ya, Kak. kita mau angkat satu pujian lagi. Apa tuh Kak? Kita mau nyanyi lagu bahasa Batak Bang. Betul, lagu bahasa Batak nih adik-adik. Iya. Dan lagu ini udah familiar juga nih. Iya. Apa tuh Kak judulnya? Hotok tong ihu tonoku. Adik-adik ikutin ya. Ya. Ayo Bang Petrus. Hotok tong ihu tonoku, Yesus si panguluan,
so tadi kono hona palua hona sian sasude dosaku dohot sia luhuri natok tong habiarapu ala padosa oki. Sekali lagi adik-adik. Hotok tong ihu tono Yesus si pangolua Unaso tadi kono Hona palua hona Sian sasude dosaku Dohot sian uhumi Natok tong habiaraku Ala padosa oki. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, Bang. Iya, Kak. Sekarang kita mau kasih persembahan. Iya, sambil menyambut firman Tuhan juga adik-adik. Iya. Tadi Kak, kita kan udah ngomong nih di awal nih tentang persembahannya. Gimana sih Kak cara ngasih persembahannya itu? Nah, persembahannya itu dilipat yang baik, lalu caranya dimasukin ke dalam celengan. Nanti di akhir tahun diambil ya adik-adik. Ya. Oke Kak, kita mau angkat pujian. Ini juga lagunya udah familiar juga sih sebenarnya di sekolah minggu. Ku cinta keluarga Tuhan. Karena topik minggu kali ini adalah tentang keluarga adik-adik, tentang persaudaraan. Persaudaraan. Betul. Oke Bang Pentus. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Shalom anak-anak
Anak-anak kami sekalian, kita bertemu kembali pada hari Minggu ini di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, semuanya kita lipat tangan, kita bersatu hati untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang juga sayang dan cinta kepada anak-anak kecil. Ya Tuhan, saat ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih melindungi kami. Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari virus corona yang sedang banyak sekarang di lingkungan kami ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran anak-anak kami, supaya mereka bisa mengerti, mereka mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Anak-anak kami sekalian, sekolah minggu yang kami cintai dan yang kami sayangi, Amang akan sampaikan firman Tuhan untuk kita semua, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Kita bisa membuka Alkitab kita, anak-anak kami bisa membuka Alkitab kita dan bisa juga melihat tampilan ayatnya, kata-kata ayat ini di layar kita masing-masing. Amang akan bacakan untuk kita ya. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Amang akan bacakan, begini isinya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian isi firman Tuhan. Sampai di situ isi firman Tuhan, isi dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Bagaimana kita semua udah makan semua ini? Bagi yang sudah makan maupun bagi kita yang belum makan, marilah kita saat ini menerima firman Tuhan supaya kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kehidupan kerohanian kita menjadi kenyang dan kita menjadi anak-anak yang diberkati. Amang mau bertanya kepada kalian semua, kepada anak kami di sini. Siapakah di antara kita yang punya saudara? Pasti kita semua punya saudara, bukan? Semua kita punya saudara. Saudara kita, saudara kandung, saudara kita dari keluarga bapak, saudara kita dari keluarga mama, dan saudara kita yang lain, tetangga kita, terutama kepada saudara kita dalam keluarga kita. Jadi semua kita punya saudara kan? Yang kedua, Amang mau bertanya. Ini pertanyaan kedua ya. Siapakah di antara kita yang sering berantem dengan saudaranya?
Siapa di antara kalian yang pernah berantem, yang pernah rebut-rebutan mainan, yang pernah iri-irihan, yang pernah saling rebut-rebutan? Siapa di antara kita yang pernah cekcok dengan saudaranya sendiri, dengan adiknya, dengan abangnya, dengan saudaranya dari keluarga bapaknya, dengan saudaranya dari keluarga mamanya? Ayo, siapa? Siapa yang pernah cekcok? Siapa yang pernah berantem? Siapa yang pernah rebut-rebutan? Siapa yang saling membenci? Anak-anak kami sekalian, bagi kalian yang pernah berantem, bagi kalian yang pernah cekcok, bagi kalian yang pernah berkelahi dengan saudaranya sendiri, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi anak yang hebat, kalau kita nanti mau menjadi anak yang berhasil, kita itu harus menjadi anak-anak yang hidup akur. Kita harus akur kepada saudara sendiri. Kita tidak bisa berantem. Jangan kita berantem dengan saudara sendiri. Kita harus hidup damai dengan saudara sendiri. Kalau kita itu mau berdamai, kalau kita itu hidup baik, hidup akur, hidup mau berbagi, tidak mau berantem, tidak mau membenci saudaranya sendiri, maka kita akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau anak-anak yang suka berantem, anak-anak yang suka berkelahi dengan saudaranya sendiri, dia itu tidak akan diberkati Tuhan. Mengerti enggak anak-anak? Karena firman Tuhan kita pada saat ini mengatakan, apa yang dikatakan Raja Daud, dia mengatakan begini. Daud mengatakan seperti ini. Berkat Tuhan itu diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang yang hidup rukun, yang hidup dengan baik, yang hidup dengan damai dengan saudaranya sendiri. Hanya kepada mereka yang diberikan Tuhan berkatnya. Berkat Tuhan itu, Tuhan mau membuat orang itu menjadi berhasil. Tuhan mau membuat anak-anak itu menjadi orang yang hebat. Kalau anak-anak itu mau hidup akur, mau hidup selalu berbuat damai, hidup baik kepada saudara-saudaranya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada abangnya. Harus baik. Tidak mau berantem, tidak mau saling membenci, tidak membenci saudaranya. Anak-anak seperti itulah yang diberkati Tuhan, anak-anak kami. Untuk itu anak-anak kami sekalian, jadilah kalian itu menjadi anak-anak yang selalu hidup kompak, yang selalu baik, yang selalu damai, yang selalu dekat dan akur dengan saudara-saudaranya di rumah. Jangan berantem, jangan saling membenci ya. Jangan saling berebutan, jangan saling bermusuhan. Ya anak-anak ya. Supaya kalian itu diberkati oleh Tuhan. Hiduplah baik-baik, berbuatlah yang baik kepada saudara sendiri, selalu berbuat yang menyenangkan hati saudaranya sendiri, maka kamu nanti akan diberkati Tuhan. Kepada anak-anak yang seperti itulah berkat-berkat yang melimpah itu diberikan oleh Tuhan. Jadilah sebagai anak-anak yang baik, yang hidup baik, hidup damai, hidup akur dengan baik-baik kepada saudara-saudaranya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan hanya memberkati anak-anak
yang mau hidup akur berdamai dengan saudaranya sendiri. Ya Tuhan, jadikanlah anak-anak kami ini, jadikanlah anak-anak sekolah minggu gerejamu Ancol Podomoro menjadi anak-anak yang hidup damai dengan saudaranya, yang tidak mau berkelahi dengan saudaranya, yang tidak mau berantem dengan saudaranya, yang tidak mau membenci saudaranya. Supaya anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang berlimpah berkat Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah perjalanan hidup anak-anak kami sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan selalu jagai mereka, Tuhan selalu jauhkan dari mereka sakit penyakit. Tuhan berikan umur yang panjang kepada anak-anak kami ini. Biarlah anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang berhasil nanti, yang bisa menyenangkan hati orang tua, terlebih Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Berikan kesehatan, berikan juga Tuhan berkat, berikan perlindungan Tuhan juga kepada orang tua mereka yang bekerja keras, berjerih lelah untuk mencari kebutuhan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan ini. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi Papa dan Mama. Biarlah Tuhan jauhkan dari mereka sakit penyakit. Berkati Tuhan pekerjaan Papa dan Mama supaya mereka bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup anak-anak sekolah minggu, hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan yang dipimpin oleh abang dan kakak guru sekolah minggu kita. Nah Bang, kita sekarang udah selesai dengar firman Tuhan nih Bang. Betul Kak. Apa sih kira-kira yang tadi Kakak dapat? Nah, seperti yang Abang Pendeta tadi bilang bahwa kita itu harus hidup dengan rukun Betul. dengan saudara-saudaranya, terutama dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan abang, dengan adik. Betul. Kita harus hidup yang rukun. Karena adik-adik, janji Tuhan adalah ketika kita hidup rukun dalam persaudaraan, berkat Tuhan akan mengalir dalam keluarga kita. Iya. Oke Kak, sebagai penutup kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Betul. Oke Bang Pentus. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Anak-anak kami sekolah minggu sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan